Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat tarawih yang insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita semua dan patut kita syukuri atas segala nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, terkhusus diberikan kesehatan dan panjang umur menunaikan ibadah puasa tahun ini 2024 Masehi berpatuatan Ramadan 1445 Hijriah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka kita harus membuktikan sebagai hamba yang senantiasa berusaha secara maksimal untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ujung akhir daripada ayat kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata la'alla dalam bahasa Arab ini berarti mudah-mudahan. Karena ada juga kata mudah-mudahan dalam bahasa Arab yang tidak berarti bisa terwujud, ghairu mumkinul wujud. Tapi la'alla dengan laita itu sama-sama berarti mudah-mudahan. Tapi la'alla, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan itu mengantar kita untuk sampai pada derajat takwa. Sementara kata laita juga mudah-mudahan, sebuah contoh laita syababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan masa muda kembali biar sehari saja. Itu tidak mungkin. Ibadah puasa yang kita lakukan ini mengantar kita untuk senantiasa iman dan takwa kita ini berada pada tingkat maksimal. Tapi untuk mencapai hal itu perlu kita pahami hakikat Ramadan. Hakikat Ramadan itu sekaitan dengan beberapa nama yang diberikan kepada Ramadan. Ada sebutan-sebutan yang diberikan kepada Ramadan. Yang pertama disebut syahrul ibadah.
bulan ibadah. Ibadah di sini ada dua. Ada ibadah sifatnya khusus, ada ibadah dalam arti luas. Kalau ibadah dalam arti sempit atau khusus adalah rukun Islam. Tapi ibadah dalam arti luas, segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diperuntukkan hanya semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Mencari rezeki karena Allah. Tidur, istirahat karena Allah. Bekerja dan berusaha karena Allah. Maka itu semua bernilai ibadah. Yang namanya ibadah, ada nilai pahala yang kita peroleh di sisinya. Masyurul muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa yang kita lakukan termasuk ibadah-ibadah lain. Saya ingin katakan, ibadah puasa itu mempunyai makna yang sangat dalam. Mengapa saya katakan sangat dalam? Karena ibadah-ibadah lain berbeda dengan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa memang punya arti khusus. Kalau ibadah-ibadah lain dapat kita lihat dengan gerakan-gerakan jasmani. Salah satu di antaranya keutamaan dari puasa itu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati dhifin illa shaum. Qala Allah as-shaum fahuwa li wa ana ajzibi. Semua amal anak cucu Adam dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 sampai 700. Kalau Allah berkata dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. As-shaum fahuwa li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk saya. Karena itu saya yang memberikan nilai yang tidak punya batas. Itulah sebabnya maka dalam buku Profesor Dr. Zaki Derajat dalam kitab Imam Ghazali berkata bahwa tingkat atau peringkat ibadah puasa itu ada 3. Yang pertama, ibadah puasa umum, awam. Seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, hanya sebatas menahan nafsu makan dan nafsu seksual. Itu puasa awam. Tapi peringkat puasa khusus, selain daripada menahan nafsu makan dan nafsu biologis atau seksual, dia puasakan juga mata, telinga, lidah, tangan, dan kaki, dan seluruh anggota badan.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsh. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak ada yang diperoleh dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Bahkan ada lagi yang lebih keras. Malam yada qawla zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata yang tidak baik, rajin puasa tapi rajin juga menggibah, rajin juga mencari dan bercerita tentang kekurangan dan aib orang. Ada. Wal amalabi, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak dituntut baginya untuk meninggalkan makan dan minumnya alias berpuasa. Ya kalau puasa awam tadi hanya sekedar nafsu makan dan nafsu seksual, memang perlu kita tingkatkan. Tadi sekretaris mengatakan, dulu saya puasa Senin Kamis. Masa kita di kelas itu terus? Jadi saya tingkatkan dengan puasa Daud. Asal jangan puasa sepanjang tahun. Ya. Jadi memang perlu kita ada peningkatan dalam hal ibadah. Jadi jangan hanya sebatas meninggalkan makan dan minum, kalau bisa dikurangi juga. Ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, perbanyaklah. Istighfar, zikir, wirid, baca Al-Quran, dan lain-lain. Itu baru betul-betul namanya puasa. Nah, puasa yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah puasa terkhusus dari yang khusus. Selain daripada mempuasakan nafsu makannya, nafsu seksualnya, tangan, mata, telinga, semua dipuasakan. Selain itu, dia juga puasakan hati dan perasaan. Ini sudah lengkap betul. Tapi untuk sampai ke sini barangkali bagi kita masih berat. Ya biarlah puasa meninggalkan makan dan seksual, dilatihlah diri kita untuk telinga, mata, tidak sembarang melihat, telinga tidak sembarang dengar, dan lain-lain. Karena ini jaminan dari Rasulullah. Barang siapa yang mampu memelihara, menjamin lidah dan apa yang ada di antara dua paha, admanu lahul jannah, saya akan jamin masuk surga. Nah, disinilah kita lihat ibadah puasa. Jangankan yang haram, yang halal pun kita tinggalkan. Kalau kita memahami secara hakikat. Kalau yang halal saja mampu kita kendalikan, masa yang haram tidak bisa? Tapi ini harus dijaga dan dipelihara selama 1 bulan. Kemudian setelah bulan Ramadan dilanjutkan. Jangan terhenti dengan Idul Fitri. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itu sebutan yang pertama. Sebutan yang kedua disebut dengan syahrul jihad. Bulan jihad, bulan perjuangan. Puasa kalau tidak perjuangan tidak bisa. Makanya yang dipanggil hanya orang-orang beriman. Kalau tidak bisa berjuang, tidak bisa berjihad, jangan coba-coba.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari salah satu perang yang besar. Lalu dia berkata, raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kami telah pulang dari perang yang paling kecil menuju perang yang paling besar. Sahabat kaget dan bertanya, ya Rasulullah, masih ada perang yang lebih besar dari perang Badar? Rasulullah menjawab, masih ada. Apa itu? Jihadun nafs. Berjuang melawan hawa nafsu. Saya kira terbuka mata kita, telinga kita mendengar banyak kasus-kasus penyelewengan, penyimpangan, dan dosa-dosa. Pembunuhan, perzinahan, perampokan, penjambretan. Semua terjadi. Akibat apa? Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau tidak ada juga nafsu, bahaya juga. Nafsu makan, tidak bisa makan. Nafsu yang lain juga tidak bisa. Jadi memang nafsu itu adalah karunia dari Allah, tapi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada jalan yang diridhoinya. Karena itulah yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Tapi harus selektif. Kalau baik lanjutkan, kalau tidak baik jangan dilanjutkan. Jadi betul-betul berjuang. Itulah nama Rasulullah jihadun nafs. Berjuang perang melawan hawa nafsu. Karena itu ya sangat membahayakan kalau hawa nafsu disalahgunakan. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali mengikuti apa yang aku bawa. Tidak ada ajaran yang paling indah selain Islam. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Ma'in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnat Rasuli, dan hadis. Selesai. Meskipun ada juga sebagian orang menggunakan selain daripada Al-Quran dan hadis. Ada ijma, ada jihad dan lain sebagainya. Tapi itu tidak usah diperdebatkan. Jadi memang kita sudah diberikan jaminan kapan kita berpegang teguh pada Al-Quran dan kita berpegang teguh pada petunjuk Rasulullah, lan tadillu abada, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Syahrul Ukhuwah, bulan persaudaraan. Di bulan Ramadan kita terasa bagaimana yang namanya lapar, bagaimana namanya haus. Lalu kita mampu menahan didikan disiplin mulai dari waktu imsak sampai tiba waktu berbuka. Saya ingat ada ulama dulu mengatakan, kalau waktu imsak itu masih bisa, tapi diibaratkan lampu kuning. Karena namanya lampu kuning tidak lama. Kata ulama, kalau kita mau selamat, hati-hati, waspada, lebih baik jangan dilanggar lampu kuning. Kalau sudah imsak ya menahan, oke. Itu ulama kita, ulama yang sangat hati-hati, sangat waspada. Kata orang Bugis, manini. Disinilah kelebihannya ulama-ulama dulu. Tapi tidak mengabaikan ulama sekarang. Manini. Artinya kalau ada sesuatu yang sangat meragukan, dia perpegangi hadis Nabi, dak mayuri buka ila malayuri, buka tinggal kalau apa yang kamu ragu-ragukan kepada apa yang kamu tidak ragukan. Masyurul muslimin rahimakumullah.
Jadi karena kita lapar, kita harus tahu bagaimana pedihnya kita ketika mendapatkan rezeki dari Allah. Tidak pernah kita merasa bahwa itu adalah milik mutlak. Kita yakin bahwa saya ini hanya sebatas ibaratnya keran yang harus mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi memang ada hak untuk diri saya, ada hak untuk keluarga saya, tapi tidak bisa kita mengabaikan bahwa ada juga haknya fuqara, duafa, masakin, ada juga haknya untuk pembangunan kemaslahatan umat, ada juga untuk kepentingan masjid. Malam kedua di Pangkep, Masjid Mujahidin saya ceramah, dia bilang, Prof, itu kubahnya masjid mau lagi di renov, biayanya 1 M lebih. Pembangunan yang lain, lantai, kadang-kadang ada yang menanggung per paket, bukan lagi sekian, tapi per paket. Artinya keinginannya untuk mengorbankan, membelanjakan hartanya di jalan Allah sangat yakin dengan firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah pasti Allah akan mengganti. Dan belum ada dalam sejarah gara-gara dermawan suka membelanjakan hartanya di jalan Allah lalu jatuh miskin. Tidak ada. Kecuali kalau ada yang Bapak temukan, saya belum temukan. Bahkan dalam ayat lain, mathalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habba, sama dengan 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkai 100, dia berarti kelipatan 700. Manusia mana lagi yang mau kikir terhadap Tuhannya? Hamba Allah yang bagaimana lagi yang tidak tahu diri? Dalam bahasa Bugis, is'al iseng yalemu. Kalau dikasih rezeki dari Allah, jangan berpikiran bahwa semata-mata untuk saya, untuk diri saya, untuk keluarga saya. Yakini bahwa saudara hanya tugasnya membagi itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kapan kita tidak mendistribusikan apa yang diberikan Allah kepada kita? Dalam hadis mengatakan nanti di hari kemudian tidak berani akan melangkahkan kakinya sebelum mempertanggungjawabkan 4 hal, 4 perkara. Salah satu diantaranya amalihi, dari hartanya, min ainak tasaba wa fima anfaqa, dari mana kamu peroleh itu? Kalau kau peroleh baik-baik, wa fima anfaqa, kemana kamu belanjakan? Belanjakanlah juga pada yang baik. Saya ada tanya jawab di Masjid Telkom, menanyakan waktu subuh, bilang, Prof, saya korupsi, tapi mau ku pakai pergi umroh. Kan yang baik ji, korupsi kak, tapi mau ku pakai membangun masjid. Bilang bagaimana itu? Saya bilang kalau dari muaranya keruh, maka ujungnya juga pasti keruh. Kalau itu dibenarkan dalam Islam, merajalela pencuri. Kenapa kamu mencuri? Kebetulan masjidku mau kubangun. Mencuri itu bahasa kasarnya, tapi halusnya korupsi. Bahasa kasar. Tapi sama-sama artinya mengambil haknya orang. Jadi saya ingin katakan begini, biarlah sedikit tapi sifatnya halal daripada banyak tapi sumbernya tidak benar. Hidup ini sementara ji. Suatu saat kita akan kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Itu salah satu diantaranya tadi, anmalin, dari harta. Min ainak tasaba, dari mana kamu peroleh, wa fima anfaqa, kemana kamu belanjakan. Nah, kembali kepada persoalan pokok, bahwa karena uhuwah, persaudaraan, saya melihat tetanggaku berpuasa juga, tapi ada rezeki saya dapat, nah ini bagian.
Tengah jalan ada orang butuh, kasih. Tapi kadang-kadang ada juga orang tidak tahu diri. Ketemu dengan peminta-minta yang tidak tahu diri. Bagaimana itu? Datang di rumah meminta, lalu dia berdoa. Yang punya rumah bilang, doakan dirimu supaya tidak jadi peminta-minta. Tidak usah mendoakan saya. Nakal juga peminta-minta. Dia pernah dengar hati bilang, ambillah yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Nah, tukar ke sandalnya. Nah, simpan sandalnya yang tidak bagus. Nah, ambil sandalnya yang punya rumah. Bilang, tidak, rasain. Siapa suruh? Ini yang saya katakan, peminta-minta yang tidak tahu diri dan yang punya rumah tidak tahu diri. Kalau memang tidak mau memberi, jangan dibentak begitu. Biarkan dia berjalan secara alami. Kau juga peminta-minta, kalau kau sudah doakan orang, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki nanti di tempat lain, jangan juga ambil barangnya orang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dengan puasa inilah kita harus menyambung hubungan ukhuwah yang kuat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas pesan-pesan moral. Kalau itu benar dari Allah. Kalau itu salah dari saya sebagai manusia biasa. Manusia biasa tidak pernah pasti luput dari kesalahan dan kehilapan. Itulah namanya manusia. Dalam Al-Quran disebut insan. Insan itu dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Bukanlah manusia kalau tidak pernah lupa. Tidak usah sok suci. Tidak usah merasa dirinya paling hebat. Ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang tidak punya dosa dan kesalahan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.